warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat lainnya. Yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kelas ini selalu diberikan keberkahannya. Amin. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD, selaku dosen pengampu sosial linguistik, dan juga teman kelas kita R4G yang saya banggakan dan kami cintai. Semoga kita semua menjadi calon PGRI semua. Amin. Sebelum kita memasuki materinya, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya di sini, Muhammad Sofian selaku moderator dari kelompok 1 yang akan membimbing jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Dan yang kedua ada Mada Triatma, dan yang ketiga ada Vira Azara, dan yang keempat ada Atria, dan kelima ada Fitri, dan keenam ada Maulidina Nonabila, dan ketujuh ada Novita. Kami semua dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini kita akan membahas tentang definisi dan hakikat sosiolinguistik. Baik, terima kasih moderator. Saya Novita Dwi Astari akan menjelaskan mengenai definisi sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan disiplin ilmu yang mengawinkan ilmu sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Kemudian sosiolinguistik juga didefinisikan sebagai bidang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan gejalanya dengan masyarakat. Menurut Janet Holmes tahun 1995 menyatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari alasan mengapa manusia berbicara secara berbeda dengan konteks sosial yang berbeda. Holmes mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan aspek sosial masyarakat, serta hal-hal yang berkaitan atau mempengaruhi keduanya. Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Kemudian, bahasa sebagai objek penelitian, linguistik ditinjau dari batasan-batasan fungsi dan perkembangannya. Konferensi sosiolinguistik pertama yang berlangsung pada tahun 1984 di University of California, Los Angeles, telah merumuskan adanya 7 dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. 7 dimensi tersebut diantaranya yang pertama ada identitas sosial dari penutur, yang kedua identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi, yang ketiga ada lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, yang keempat ada analisis sinkronis dan diakronis dari dialek-dialek sosial, yang kelima ada penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Yang keenam ada tingkatan variasi dan ragam linguistik. Dan yang ketujuh ada penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Kemudian terdapat beberapa konsep dasar. Tiga di antara konsep dasar sosiolinguistik itu yang pertama ada komunitas tutur. Komunitas tutur merupakan konsep yang mendeskripsikan sebuah komunitas tertentu yang menggunakan bahasa dengan cara unik dan diterima oleh komunitas tersebut. Yang kedua ada keragaman prestise. Bahasa dapat dibedakan berdasarkan nilai positif dan negatif atau prestise rendah dan tinggi dalam masyarakat. Di dalam masyarakat secara tidak langsung terdapat jenis bahasa yang menggambarkan prestise kelompok yang lebih tinggi dan kelompok yang lebih rendah. Yang ketiga ada jaringan sosial. Jaringan sosial adalah
Memahami bahasa dalam masyarakat artinya memahami jaringan sosial tempat bahasa tersebut berlangsung. Jaringan sosial merupakan cara lain untuk mendeskripsikan hubungan antar individu dalam komunikasi berbicara tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Penyampaiannya itu sangat bagus. Terima kasih banget. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Atria. Kita akan membahas tentang konsep dasar sosiolinguistik. Untuk saudari kita Atria, dipersilahkan. Baik, di sini saya Atria akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam sosiolinguistik. Cakupan dalam studi sosiolinguistik sangat luas, tetapi terdapat beberapa konsep dasar dalam bidang itu. 3 di antara konsep dasar dalam sosiolinguistik adalah 1. Komunitas tutur, yang kedua keragaman prestis, dan yang ketiga jaringan sosial. Komunitas tutur. Komunitas tutur merupakan konsep yang mendeskripsikan sebuah komunitas tertentu yang menggunakan bahasa dengan cara unik dan diterima dalam komunitas tersebut. Komunitas tutur ini dapat berupa segerombolan murid SMA, sekelompok anak punk, ataupun fans K-pop. Ciri anggota komunitas tutur adalah mereka sering mengembangkan slang atau jargon untuk kelompok mereka sendiri. Yang kedua, keragaman prestis. Bahasa dapat dibedakan berdasarkan nilai positif dan negatif atau prestis rendah dan tinggi dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, secara tidak langsung terdapat jenis bahasa yang menggambarkan prestis kelompok yang lebih tinggi dan lebih rendah. Di Jawa misalnya, bahasa Jawa yang digunakan di kalangan bangsawan Jawa atau kelompok yang lebih tinggi berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan masyarakat biasa atau kelompok yang lebih rendah. Dalam konteks tersebut, bahasa telah menjadi penanda tinggi atau rendahnya prestis kelompok seseorang. Yang ketiga, jaringan sosial. Memahami bahasa dalam masyarakat artinya memahami jaringan sosial tempat bahasa tersebut berkembang. Jaringan sosial merupakan cara lain untuk mendeskripsikan hubungan antar individu dalam komunitas berbicara tertentu. Jaringan sosial dapat menjadi ketat atau longgar tergantung pada bagaimana anggotanya berinteraksi satu sama lain. Semakin ketat jaringan sosial yang terjalin, maka semakin kuat pula perkembangan bahasa yang terjadi dalam komunitas berbicara tersebut. Terima kasih untuk Atria yang sudah menyampaikan materinya, sangat bagus. Apalagi ini harus banget disampaikan. Masalahnya adalah konsep dasarnya tentang sosiolinguistik. Jadi buat kita yang mau belajar sosiolinguistik, kita jadi tahu tentang konsep dasarnya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang definisi dan juga konsep dasarnya sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini juga memiliki permasalahannya. Permasalahan itu akan dibacakan oleh 2 teman kita nih. Yang pertama adalah yang dibacakan oleh Saudari Maulidina dan Saudari Fitri. Untuk kalian berdua dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam sosiolinguistik. Ada beberapa dimensi masalah yang dibicarakan dalam sosiolinguistik. Di antaranya, yang pertama, identitas sosial dari penutur. Identitas sosial dari penutur dapat diketahui dari pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut dan bagaimana hubungan penutur tersebut dengan lawan tutur. Dengan demikian, identitas penutur dapat berupa anggota keluarga, misalnya seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Dan juga dapat berupa teman, guru, murid, dan sebagainya. Kedua, yaitu ada identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Identitas sosial dari
pendengar tentu harus dilihat dari pihak penutur. Dengan demikian, identitas pendengar dapat berupa anggota keluarga yang seperti ayah, ibu, adik, kakak, paman, dan sebagainya, dan juga dapat berupa teman karib, guru, murid, pejabat, tetangga, dan sebagainya. Identitas pendengar atau para pendengar juga akan mempengaruhi kode bertutur. Ketiga yaitu lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi dapat berupa ruang keluarga di dalam sebuah rumah tangga, di dalam masjid, di lapangan sepak bola, di ruang kelas, di perpustakaan, ataupun di pinggir jalan. Tempat peristiwa tutur terjadi dapat mempengaruhi pilihan kode dan gaya dalam bertutur. Misalnya, di ruang perpustakaan kita tidak boleh berbicara dengan keras. Akan tetapi jika kita berada di ruang seperti di lapangan sepak bola, kita harus berbicara dengan keras. Begitupun di tempat yang bising dengan mesin. Misalnya, kita harus berbicara dengan keras, karena jika tidak berbicara dengan keras di tempat bising tersebut, maka suara kita tidak akan terdengar dengan lawan tutur kita atau lawan bicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nursyabilah. Di sini saya akan melanjutkan tentang permasalahan dalam sosiolinguistik. Yang keempat ada analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Pilihan dialek yang berhubungan dengan status sosial penggunanya. Dialek sosial ini digunakan para penutur sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai anggota kelas-kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur dan perilaku bentuk ujaran. Maksudnya, setiap penutur tentunya mempunyai kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Berdasarkan kelas sosial itu, mereka mempunyai penilaian tersendiri yang tentunya sama atau jika berbeda tidak akan terlalu jauh dari kelas sosialnya terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran yang berlangsung. Yang keenam ada tingkat variasi dan ragam linguistik. Maksudnya bahwa sehubungan dengan heterogennya anggota suatu masyarakat tutur, adanya berbagai fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya tingkatan kesempurnaan kode, maka alat komunikasi manusia yang disebut bahasa itu menjadi sangat bervariasi. Setiap variasi, misalnya dialek varietas atau ragam, mempunyai fungsi sosial masing-masing. Yang ketujuh, penerapan, praktis, dan penelitian sosiolinguistik merupakan topik yang membicarakan kegunaan penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Misalnya masalah pengajaran bahasa, pembakuan bahasa, penerjemahan, mengatasi konflik sosial, akibat konflik bahasa, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Jadi lebih tahu nih, ternyata sekelas sosiolinguistik itu memiliki banyak begitu masalah. Jadi kita nggak asal-asalan aja nih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu adalah Vira. Untuk Vira, dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya saya Vira Azahra yang akan menjelaskan materi pada slide ke-7 mengenai kegunaan sosiolinguistik. Oke, jadi teman-teman, kegunaan sosiolinguistik itu dalam kehidupan kita tuh sangat banyak sekali. Sebab bahasa yang kita tahu itu kan sebagai alat komunikasi verbal manusia. Nah, tentunya bahasa itu juga mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Sosiolinguistik itu memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sosiolinguistik juga menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu ke dalam aspek atau segi sosial tertentu. Pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam kegiatan berkomunikasi atau berinteraksi.
Sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Nih, misalnya saya ambil contoh, misalnya saya ini adalah anak dalam suatu keluarga. Tentu saya ini harus menggunakan gaya bahasa yang berbeda jika lawan bicara saya adalah ayah atau ibu atau kakak. Nah, terus contohnya lagi nih, contoh lainnya, misalkan saya seorang murid. Tentu kita harus menggunakan gaya bahasa yang berbeda pula terhadap guru, terhadap teman sekelas, atau terhadap sesama murid yang kelasnya lebih tinggi atau sama kakak kelas. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin, yaitu disiplin ilmu sosiologi dan ilmu linguistik. Kedua bidang ilmu itu masing-masing memberi peran yang berbeda. Sosiologi memperhatikan hubungan sosial antar manusia di dalam masyarakatnya, sebagai individu maupun kelompok. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung dan harus tetap ada, dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat. Nah, dari situ akan diketahui nih cara-cara manusia bersosialisasi dalam masyarakatnya. Nah, sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Bram dan Dickey menyatakan bahwa sosiolinguistik ini menitik beratkan perhatiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di masyarakat, menjelaskan kemampuan manusia memainkan aturan berbahasa secara tepat dalam kondisi yang beragam. Itu saja penjelasan dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih untuk Saudari Vira yang telah menyampaikan materi tentang kegunaan sosiolinguistik. Jadi kita nggak asal-asalan aja nih untuk gunain sosiolinguistik dalam sebuah kehidupan kita. Nah, untuk materi selanjutnya tentang masalah kedudukan sosiolinguistik. Ini akan dibacakan oleh dua orang. Yang pertama adalah Novita, dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Muhammad Sofidin Sofyan. Nah, apa aja sih yang ada di kedudukan sosiolinguistik? Nah, tungguin kan? Langsung saja dibacakan oleh Novita. Untuk Novita, dipersilakan. Saya Novita Biastari akan menjelaskan kedudukan linguistik di antara ilmu linguistik lain. Yang pertama ada sosiolinguistik dengan linguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Kajian mengenai fonologi, morfologi, struktur kalimat, dan semantik leksikal dalam linguistik dipakai oleh bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap kelompok tutur sesuai dengan konteksnya. Kemudian, sosiolinguistik mengkaji wujud bahasa yang beragam karena dipengaruhi oleh faktor luar bahasa atau sosial. Yang demikian makna sebuah tuturan juga ditentukan oleh faktor di luar bahasa. Kemudian yang kedua ada sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai dasar kajian dan memandang struktur sosial sebagai faktor penentu variabel. Hubungan sosiologi dengan sosiolinguistik. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi sosiologi seperti kelompok politik, mobilisasi massa, dan interferensi. Yang kedua ada interferensi antar kelompok digunakan dalam sosiolinguistik. Yang kedua ada metodologi dalam sosiologi seperti angket, wawancara, pengamatan terlibat digunakan juga sebagai metode dalam sosiolinguistik. Yang ketiga ada istilah-istilah sosiologi seperti function, role, dan sociale dimension juga digunakan dalam sosiolinguistik. Dan yang
Keempat, ada fakta-fakta sosial. Dalam sosiologi ditransfer ke dalam sosiolinguistik yang meliputi transfer terhadap fungsi bahasa secara keseluruhan dan terhadap struktur bahasa itu sendiri. Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial ini, sosiolinguistik pun mempertimbangkan situasi berbahasa seperti siapa yang berbicara, di mana, dan sebagaimana, karena bagaimanapun sosiolinguistik muncul karena adanya bantuan sosiologi. Yang ketiga, ada sosiolinguistik dengan pragmatik. Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tujuan dan dampak berbahasa yang dikaitkan dengan konteks atau pengguna bahasa yang sesuai dengan topik pembicaraan, tujuan, partisipan, tempat, dan sarana. Pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang kebenarannya atau baik bentuk maupun maknanya ditentukan oleh penutur dan keberagamannya ditentukan oleh topik, tema, sarana, dan waktu. Pragmatik sangat menekankan aspek tujuan dalam berkomunikasi, seperti yang dikemukakan oleh Charles dalam tindak tuturnya. Bahasa akan berbeda karena tujuan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya mengenai kedudukan linguistik di antara ilmu linguistik lain. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Sofiuddin Sofyan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Ini adalah lanjutan dari Novita tentang kedudukan sosiolinguistik. Yang kita akan bahas adalah sosiolinguistik dan juga antropologi. Antropologi adalah merupakan ilmu tentang manusia. Nah, ilmu ini tuh kita membicarakan tentang asal-usul warna, adat istiadat, dan juga bentuk fisik, dan juga suatu kepercayaan pada masa lampau. Antropologi memandang bahwa dalam budaya terkandung aspek bahasa. Dengan demikian, apabila di daerah terdapat persamaan bahasa, berarti mempunyai kekerabatan budaya yang dekat. Berarti pula kesamaan bahasa menandai kesamaan budaya, dan bahasa dipakai dalam proses pembentukan budaya seperti mantra, pantun, berbalas, debat, musyawarah, upacara adat. Antropologi membicarakan bahasa secara garis besar guna menjelaskan aspek budaya. Jadi mungkin ini lebih di masa lalu tuh lebih sering digunakan tentang budaya ya, adat istiadat juga. Tentang sosiolinguistik dengan psikologi. Pada masa Chomsky, linguistik mulai dikaitkan dengan psikologi dan dipandang sebagai ilmu yang tidak independen. Lebih jauh, Chomsky mengatakan 1974 bahwa linguistik bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. Linguistik ini merupakan bagian dari psikologi, kata Chomsky. Dalam psikologi perkembangan terdapat fase perkembangan, mulai menangis, tangis, bertujuan, lapar, dingin, takut, tangkurap, duduk, merangkak, dan berjalan. Kesemuanya diikuti atau sejalan dengan perkembangan kebahasaan. Dalam sosiolinguistik, hal ini diadopsi sebagai variasi bahasa, dilihat dari segi usia penutur. Orang mempelajari bahasa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Karenanya dikenal juga variasi bahasa remaja dan manula. Dari sudut psikologi, bahwasannya lelaki dan juga manusia memiliki kejiwaan yang berbeda. Karenanya apa yang mereka tuturkan juga tidak sama. Sosiolinguistik mentransfer konsep ini sehingga muncul istilah variasi bahasa berdasarkan genus atau jenis kelamin. Jadi menurut Chomsky 1974 bahwasannya linguistik ini merupakan ilmu yang tidak berdiri sendiri. Ya, karena dia dibantu juga dengan psikologi. Menurut Chomsky. Baiklah, buat kalian yang merasa kurang atas penyampaian materi yang kita sampaikan tadi di atas, atau
tentang yang kita bicarakan masalah definisi sosiolinguistik atau hakikatnya, kalian bisa bertanya di sini pada saat ini sekarang, karena adalah sesi diskusi guys. Jadi buat kalian yang mau tanya, kalian bisa tanya aja di sini sekarang. Jadi kesimpulannya adalah sosiolinguistik merupakan disiplin ilmu yang mengkawinkan antara sosiologi dan juga linguistik. Nah, sosiolinguistik ini dia itu lebih mengarah kepada diri kita dan juga bahasa. Mereka itu saling berkaitan. Biasanya tuh sering banget dipakai objek-objek untuk penelitian atau untuk komunikasi, untuk kita menambah sosialisasi kita di antara masyarakat lainnya. Jadi ilmu sosiolinguistik ini sangat bermanfaat sekali buat kita berkomunikasi dengan tataan bahasa yang lebih bagus, lebih baik.